Oke. Nah, sekarang lipat lagi. Oke, lurus lagi. Nah, itu cara melatih orang kaki orang stroke. Tarik, lipat. Lurus. Oke. Tarik. Lurus lagi. Nah, ini jari kakinya sedikit agak naik ini yang jari 2 jari. Nah, bagikan videonya dulu, ya. Cara membagikan video live YouTube pada saat live streaming versi horizontal seperti ini. Horizontal apa vertikal ini? Horizontal, ya. Nah, jadi kalau versi horizontal begini mau membagikan video YouTube, itu di atas ada titik 3. Klik titik 3 di atas, baru klik bagikan. Bisa dikirim ke WhatsApp, bisa dikirim ke Facebook, bisa dikirim ke Instagram. Silakan bagikan sebanyak-banyaknya. Yang belum mengikuti kami melalui channel YouTube Pijat Indonesia, silakan untuk subscribe. Mohon maaf kalau ada salah kata-katanya sedikit, karena saya ini kan belum YouTuber toh. Saya bukan YouTuber. Saya baru belajar main YouTube, kasihan. Tuh. Saya ini baru belajar main YouTube karena subscriber saya di YouTube masih kurang dari 1 juta. Sementara kalau di Facebook pengikut saya sudah 2 juta lebih. Nih, di paha nih, sakit di bagian paha depan sampai area lutut, Pak. Bagaimana? Sebagai anak saya harus bisa. Ini. Kalau mau bantu ibunya boleh, mau bantu bapaknya boleh. Pemijatan pada bagian paha begini, dari atas ke bawah. Jangan dari bawah ke atas. Kalau ada yang protes bilang, salah itu Pak Mumin, jangan ke protes, dilarang protes orang ganteng. Begini, dari atas ke bawah. Karena kalau dari bawah ke atas, memar-memar itu pahanya orang kau taruh. Saya lebih baik ngomongnya yang gampang-gampang dipahami saja, teman-teman. Karena saya bukan ahli bahasa. Begini, dari atas ke bawah. Di paha ini. Pak Mumin, boleh tidak dari bawah ke atas? Tidak boleh. Ya. Dari atas ke bawah di sini. Dari kota mana saja menonton? Dari Demak, salam sehat. Di bagian paha depan. Begini caranya nih, dari luar ditarik juga, dari atas ke bawah. Tapi tidak boleh menekan terlalu keras, apalagi kasar. Kita itu memperlakukan orang tidak boleh kasar. Tidak boleh terlalu keras. Karena kalau kasar-kasar jangankan pasien, istri saja bisa lari itu kalau kasar. Betul Ibu tak? Iya. Perlakukanlah manusia itu secara lembut dan halus. Apalagi kalau baru PDKT sudah mau kasar-kasar, ditolak cintamu. Nih, di paha begini ya. Terus Pak Mumin, betis saya sering pegal-pegal kalau malam. Saya kasih tahu caranya. Pegal Pak Mumin betis saya, kasih begini. Standar sampingnya begini. Tuh. Standar samping kan namanya ini. Begini. Dari belakang lutut ini biasanya itu kadang-kadang otot betis sering ketarik. Tarik begini nih, tapi tangan masuk begini. Nah, cuma kalau mau kasih begini, kuku dipotong. Jangan sampai ada kuku panjang-panjang baru dikasih begini, sobek itu pahanya orang. Kasih begini. Ini adalah salah satu ilmu yang nantinya menuju surganya Allah. Amin. Tentu kita semua berharap pahala yang sebesar-besarnya ketika kita melakukan sesuatu, teman-teman. Tuh? Dari atas ke bawah begini. Karena kata Das'at Latif itu yang pernah saya dengar, sebaik-baik umat adalah mereka yang bermanfaat kepada sesama umat manusia yang lainnya. Tetapi kadang-kadang saya niat baik, apalagi pahanya Bapak ini sedikit agak mulus. Pasti ada lagi yang tersinggung nih. Ya, pasti ada lagi yang tersinggung. Jangan-jangan Pak Mumin itu pijit istri orang lagi. Bukannya kasihan, suami orang ini saya pijit teh. Betul suami orang Pak toh? Berapa istri tak? Saya tanya Ibu, jangan kita langsung tertawa. 1 Ji?
Umur 66 tahun. Hah? Pegawai negeri 1. Oh, pegawai negeri, tidak boleh 2. Iya. Iya. Minta izin sama Pak Bupati. Bisa toh? Pijat untuk orang yang mempunyai kaki lemas bagaimana Bang? Begini ya. Dari atas ke bawah begini. Di betis. Dari atas ke bawah. Om, jangan panggil saya Om, terlalu tua kedengaran itu bagaimana caramu di situ? Saya ini umur itu perasaan baru 22 tahun. Salam sehat. Dari Cilacap, salam sehat. Ini saya lagi live di YouTube, Pak Kepala. Itu dulu waktu saya masih buka bengkel las, ini ada Pak Kepala Dusun saya datang. Makanya saya bilang, Pak Kepala Dusun saya ini pernah jadi saksi. Bagaimana saya punya mantan dulu. Sedekat itu. Tetapi karena saya diselingkuhi akhirnya tidak jadi istri. Jadi hati-hati pacaran. Kalau sudah lama mau ke pacaran, ini nasihat tukang pijit tah. HP-nya ada 2 ya Om. Jangan panggil saya Om. Ini HP saya memang 2. Yang satu ini orang bilang iPhone 13 Pro Max. Yang satu yang saya pakai live ini iPhone 14 Pro Max. Boleh ke tukang pijit pakai begitu Pak Momin? Ya lumayan lah, bisa 2 HP 50 juta lebih toh. Salam sehat. Bagikan videonya. Spill yang dipijat Om. Ini curiga lagi saya ini, disuruh spill lagi yang dipijat. Itu laki-laki apa cewek Om? Ini pahanya mulus curiga lagi pasti toh. Saya dicurigai lagi ini pijit istri orang. Bahaya itu. Jangan kasih fitnah-fitnah saya. Saya itu kadang kalau live streaming seperti ini banyak mendapat fitnahan. Kadang-kadang ada Tumi, kadang-kadang muncul Ustadz dadakan. Ustadz dadakan kadang-kadang dia bilang haram. Dia bilang lagi bukan muhrim. Kalau istri orang memang muhrim saya. Bukan istrinya orang. Masa istrinya orang saya mau akui. Dia bilang istri saya juga. Tak balik lino itu. Banten, salam sehat. Oke. Teman-teman yang di Banten, yang di Jawa Barat. Maaf Wak, kalau bagian depan betis, kalau bagian depan pijitnya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Ini yang belakang itu begini, dari atas ke bawah. Kalau di belakang, tapi kalau di depan ini, tapi harus pelan-pelan di sini, dari bawah ke atas. Karena tidak enak betul itu kalau misalkan kita di bawah terus atau di atas terus, capek. Sekali-sekali di atas, sekali-sekali di bawah. Jadi ini dari atas ke bawah, ini dari bawah ke atas. Enak tuh kalau gantian. Bagikan videonya. Kenapa harus begitu Pak Momin? Dalam metode refleksi itu ada yang disebut dengan yin yang. Ya. Yin yang itu keseimbangan tubuh manusia. Sudah berapa pasien Om hari ini? Ini baru orang yang kedua, ada orang ketiga, ada orang keempat, ada orang kelima. Kalau istri saya cuma 1, tidak ada yang kedua, belum ada yang ketiga, belum ada yang keempat. Kenapa Pak Panar? Sakit sedikit toh? Nyeri lutut bagaimana cara pijitnya Pak Momin? Begini tadi, kalau nyeri lutut ini tarik dari atas ke bawah begini. Dari atas ke bawah. Tuh, setelah itu ambil juga di paha begini. Tapi sebelumnya boleh dicek di paha pasti bermasalah. Kalau lutut sakit biasa, paha juga bermasalah, belakang lutut bermasalah. Saya nonton dari Batam. Untuk daftar Jakarta Selatannya bagaimana Pak Momin? Tunggu. Semua akan indah waktunya. Alhamdulillah ikut tutorial Pak Momin, pasienku jadi banyak. Itu salah satu tujuan saya teman-teman. Kalau pemerintah cuma koar-koar ingin membantu mengatasi pengangguran, saya di sini sudah melaksanakan. Membantu orang yang tidak bisa pijit,
supaya bisa pijit, bisa bantu orang lain, ya. Supaya bisa bantu orang lain, kalau tidak ada uangnya, pergi jadi tukang pijit supaya dapat ke uang. Tuh. Alhamdulillah waktu saya ke Bandung bulan Oktober yang lalu sudah dapat laporan. Ada yang Pak Nasib Hermawan di Purwakarta datang ke saya sampai cium tangan saya sampai dia nangis. Dia bilang, "Pak Mumin, alhamdulillah saya belajar dari channel Pak Mumin, dari channel YouTube, dari Facebook, dari TikTok, saya pelajari semua Pak Mumin. Dulu waktu zaman Covid saya kena PHK. Ya, saya tidak bisa lagi jadi sopir tangki, mobil bahan bakar ya, yang dia bawa tadinya. Nah, setelah itu saya berhenti, kemudian saya pelajari metode Pak Mumin, saya pergi pijit orang, alhamdulillah pasien saya sekarang Pak Mumin itu dalam sehari bisa 6, bisa 7. Dengan tarif 100 sampai 150 ribu. Bayangkan Maki, penghasilan 600 sampai 700 ribu per hari. Bukan penghasilan 1 tahun itu ya. Nah, penghasilan 1 hari 600 sampai 700 ribu. Kali ini 1 bulan. Penghasilan tukang pijit itu. Cuman saya kadang-kadang sedih. Memang ya itu tantangannya. Karena tukang pijit selama ini kan dianggap sebagai profesi orang rendahan, profesi kalangan bawah. Ya. Tapi alhamdulillah, saya profesi tukang pijit dianggap orang sebagai profesi rendahan, tetapi Jenderal Bintang 2 saya perintah supaya datang ke Palopo. Padahal dia minta ke Jakarta itu. Salam buat Pak Jenderal. Siapa tahu orang di Mabes Polri sedang menonton. Saya ke Jakarta itu Pak, tapi tidak bisa saya dipaksa-paksa. Pijit harganya berapa Pak? Kalau di Palopo cuma 350 ribu teman-teman ya. Cara pijit dengkul ngilu begini nih, kasihan dari tadi saya bilang ini dengkul ngilu, sakit di lutut. Nah, untuk tutorialnya lengkap ada klik Pijat Indonesia baru klik video. Sering keluar air mata juga Pak ya? Bagus karena ada mata air. Air mata maksudnya teman-teman. Dari kota mana saja yang menonton? Sakit pinggang urut Pak? Ya bisa. Kadang-kadang kan sebutan yang tukang pijit, tukang urut. Kadang ada juga yang panggil saya dukun, tapi saya tidak mau dipanggil dukun. Karena dukun itu kan tiup-tiup. Begitu. Bagikan videonya dulu teman-teman. Coba tepuk tangan Pak. Yang keras. Nah itu nanti jangan pakai cincin. Ini cincin pusaka dari mana Pak? Bukan. Ini cincinnya nanti dilepas baru latihan tepuk tangan. Nah itu kemarin ada yang protes. Karena saya bilang begini. Latihan tepuk tangan Pak supaya melatih keseimbangan. Melatih keseimbangan otak. Malah ada yang protes. Mana ada keseimbangan otak gitu dari tangan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belajar kok lagi. Ya. Nah, latihan tepuk tangannya ditunda dulu sekarang. Nanti kalau pulang ke rumah, latihan tepuk tangannya di depan rumah. Ya? Siapa? Latihan tepuk tangannya di depan rumah. Jadi kalau ada yang rambutnya pirang lewat, kasih tambah keras itu tepuk tangannya. Dah. Kalau singgai kebetulan. Itu yang diharap Pak toh. Tapi kalau dia marah, bilang, Pak Mumin yang suruh saya latihan tepuk tangan. Kau jangan tersinggung. Nah sekarang ini tutorial untuk mengatasi kesulitan bicara pada orang yang stroke. Teman-teman, banyak orang stroke kadang-kadang tiba-tiba susah bicara.
Dayak Kai ini bukan, saya orang Sulawesi. Ini topi yang saya pakai, topi Papua. Saya dikasih sama Pak Kasir Sangge. Sekarang Pak Kasir Sangge itu wakil ketua DPRD Kabupaten Kaimana. Mudah-mudahan beliau sedang menonton. Dan saya sudah minta izin, sebelum pakai ini, saya minta izin sama beliau. Izin Pak, kalau saya live saya mau pakai itu. Apakah saya menyalahi aturan? Dia bilang tidak. Kami sebagai orang Papua, bangga kalau Pak Mumin pakai topi Papua. Dan saya memang tambah ganteng rasanya kalau pakai topi ini. Bagikan videonya. Saya pikir ini tidak masalah. Ya, karena topi-topi seperti ini di Bandara Sentani, Jayapura itu banyak dijual bebas. Ya, dijual, diperjualbelikan. Begitu teman-teman ya. Kalau secara adat mungkin tidak boleh dipakai di luar daerah, mungkin di bandara tidak akan disediakan. Oke? Salam buat teman-teman saya yang di Papua. Saya suka sekali ke Papua. Karena di Jayapura saja banyak orang yang kadang-kadang salah hitung. Saya pasang tarif 750.000, banyak yang bayar saya sampai 1.500.000. Ada yang bayar 2 juta satu kali pijit. Begitu saya tanya, ini kenapa lebih bayarnya Pak? Dia bilang salah hitung itu Pak Mumin. Itu memang biasa di sini. Salam buat orang Papua. Banyak uang di sana. Salam sehat. Bagikan videonya teman-teman. Nah ini pertolongan pertama. Kalau ada orang kena stroke, jangan langsung panik ya. Tekan dulu di sininya. Nah ini maksudnya supaya area dada, area pernapasan itu bisa lega. Kasih begini. Ini tutorial. Pertolongan pertama jika ada orang yang kena stroke. Area ini. Kemudian yang berikutnya lagi teman-teman. Setelah di bagian otot dada ini ya, nah saya perlihatkan terapi bicara untuk orang stroke dan pertolongan pertamanya teman-teman. Ini supaya jelas ya. Oke. Jadi kalau ada orang stroke tiba-tiba, langsung tangani dulu di rumah. Ini pertolongan pertamanya. Caranya begini. Ini Bapak boleh dilihat ya teman-teman. Coba kasih keluar lidah Pak. Ini lidahnya Bapak ini tidak runcing. Ya, makanya dia kesulitan bicara. Oke, masuk lagi Pak. Dia kesulitan bicara. Bagaimana caranya supaya dia panjang? Mau dipanjangkan lidahnya Pak? Iya. Boleh. Nah, caranya bagaimana Pak Mumin itu? Nah, teman-teman bisa lihat barusan ya. Sekarang kita lihat lagi ulang supaya lebih jelas. Oke. Ini papak. Kalau orang Sunda itu papak. Jadi dia tidak runcing. Ya. Oke, sudah. Itu yang membuat Bapak ini sering kesulitan dan telat bicaranya. Betul Pak ya? Betul. Nah, sekarang kita lihat pertolongan pertama jika ada orang terkena stroke, ambil dulu di sini nih di bawah telinga, didorong ke bawah begini, pelan, tidak boleh sampai lewat garis terakhir urat leher, itu jangan ditekan ke bawah, karena di bawah itu ada kelenjar yang tidak boleh kena tekan. Nah, di sini saja, ya, di ujung rahang, di bawah telinga, dorong ke bawah begini pelan, oke, di bawah, di belakang telinga, dorong ke bawah begini. Ini pertolongan pertama jika ada orang yang stroke. Pak Mumin saya sering sakit kepala, kasih begini juga. Pak Mumin saya sering oleng, kasih begini juga. Begini dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Jangan dibalik, jangan diputar-putar. Tidak boleh sebaliknya. Begini. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya teman-teman, karena ini adalah pertolongan pertama. Ini kalau saya boleh menyebutnya pemijatan anti stroke ya. Karena ini adalah kayak selang-selang begitu. Kalau di sini ada yang tersumbat, di sini ada yang terhambat, di sini ada yang saling gencet, tegang di sini, ya, itu biasanya yang membuat gangguan pada bagian kepala. Sirkulasi darah tidak lancar, sirkulasi oksigen tidak lancar, suplai nutrisi tidak lancar, sirkulasi cairan juga tidak lancar. Nah, sebelum kena stroke, Pak Anar, dulu sering sakit di pundak, sering tegang di sini ya. Betul ya? Iya. Sering tegang di sini. Sebelum kena stroke, bagikan video ini supaya banyak orang yang bisa terhindar dari stroke tentunya. Dari atas ke bawah begini. Dari atas ke bawah. Berapa kali itu Pak Mumin? Sampai di sini terasa lentur. Karena biasanya kalau ada gangguan, nanti kita lihat. Ini stroke-nya sebelah kanan. Nah, gangguan pasti ada di bagian kanan. Ini tidak terlalu. Nah, sekarang kita lihat. Kiri kanan. Oke. Nah, sekarang ini ada yang mengganjal Pak ya. Oke, jangan terlalu ke kanan. Ini jangan terlalu ke sana ya. Jangan sampai diputar, dipelintir, tidak boleh. Nih. Set dari atas ke bawah, sama. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah sama perlakuannya seperti yang di kiri tadi, teman-teman. Begini. Nah, begini.
Ini ada yang mengganjal, betul Pak? Ya. Nah, ada terasa sakit sedikit? Ya. Ya. Nah, setelah itu teman-teman, setelah dikasih begini dari belakang telinga di ujung rahang, dorong ke bawah begini, ini agak sakit nih. Nah, dari ujung rahang ini saya bisa menggerakkan rahang. Nih. Nih, ini rahangnya bergerak teman-teman. Tekan-tekan begitu rahang bisa bergerak. Yang membuat seseorang susah bicara ketika rahangnya tidak bisa bergerak seperti ini. Nah, ini sudah mulai bergerak. Nah, sekarang dari sebelah ini bisa digerakkan juga dari sini. Dari ujung rahangnya tekan, set, 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 ini bergerak ya. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian selanjutnya yang tidak bisa bicara dan lidahnya pendek seperti Pak Anar barusan dikeluarkan, itu lidahnya rata di depannya. Nah, sekarang bagaimana supaya runcing? Oke, masih rata Pak ya? Mau dikasih runcing? Iya. Nah, ini cuma sebatas ini, sebatas bibir. Tidak bisa lagi panjang Pak, cuma begitu. Begitu ya? Oke, sekarang kita kasih panjang. Bagikan dulu videonya. Nih, caranya begini. Ambil urat yang di sini, teman-teman. Ambil urat yang di sini, tekan. Urat yang depan ini nih. Ya, saya kasih lihat. Nih, urat yang di sini. Yang sedang sakit kepala coba dipraktekkan, pasti berkurang sakit kepalanya. Tapi kepalanya tidak hilang, ya. Nih, begini. Ah, ini sakit Pak ya? Ya. Tuh, sakit sedikit. Sakit. Ini sakit sedikit. Yang kanan lebih sakit. Sakit. Betul? Iya. Yang kanan lebih Iya, sakit. Yang membuat kanan lebih sakit, itulah yang membuat mulut jadi miring. Karena ketarik sebelah uratnya. Nih, tekan begini. Pak Mumin sakit. Tekan terus. Kasih begini terus. Begini. Cubit-cubit begini. Sampai rasa sakitnya hilang. Sudah berkurang Pak? Sudah berkurang? Iya. Sudah berkurang? Iya. Sudah berkurang? Sudah. Sudah. Coba bilang A, A. I, I. U, U. E, E. O. O. Saya mau sembuh. Saya mau sembuh. Kalau saya sembuh, Kalau saya sembuh. kawin lagi. Ini teman-teman. Biasanya suaranya tidak selepas itu Bu ya. Tidak keras seperti itu suaranya. Betul ya? Ini ada istrinya, ada keluarganya, ada yang ngantar, ada brimob di sini, anggota brimob dari Parepare yang ngantar. Nih, coba. Ini masih sakit sedikit, betul? Nah, tadi teman-teman bisa lihat lidah Pak Anar ini pendek. Sekarang coba kasih keluar lidah Pak. Panjang itu? Mau ditambah lagi panjangnya? Ditambah. Tambah. Ya. Sampai di sini. Oh, tidak. Tuh, langsung keluar teman-teman ya. Nah, ini tuh. Sudah panjang toh? Mau ditambah lagi Pak? Tambah lagi atau begitu saja dulu? Nah, coba sekarang menelan. Biasanya susah menelan? Iya. Iya. Biasa tumpah kalau minum. Bersin tiba-tiba batuk. Iya. Kalau makan, makanan terhambur. Itu Iya. penyebabnya teman-teman. Karena lidah pendek. Nah, begitu. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Mau ditambah lagi panjangnya. Tadi sudah bertambah toh? Iya. Di awal video teman-teman bisa lihat ini cuma sebatas bibir tadi. Betul ya? Iya. Nah, sekarang sudah lebih keluar dari bibir. Coba kasih keluar Pak. Sudah lebih panjang. Dan sudah mulai lebih merah. Tarik masuk lagi Pak. Oke. Nah, sekarang caranya berikutnya bagaimana lagi? Ambil lagi, senggol lagi di sini. Senggol dong. Senggol lagi. Senggol lagi. Nah, ini masih ada sakitnya sedikit Pak Narto. Iya. Mau dihilangkan sakitnya? Iya. Cara menghilangkan rasa sakitnya tetap kasih begini. Begini saja. Sudah tidak sakit Pak Anar? Iya. Saya lebih keras malah tambah enak. Iya. Betul? Iya. Betul? Iya. Kasih keras Pak, betul? Betul. 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 Mantap. Itu sudah bisa Mi. Mantap. Mantap. Ada kajanda. Langsung bisa bicara tuh, bagus bicaranya. Coba sekarang kasih keluar lidah. Woi, tambah panjang lagi. Mau ditambah lagi. Dan sudah merah, teman-teman ya. Ini masih bisa lebih merah lagi dengan dari belakang nanti. Tuh, bagikan videonya. Nanti saya akan perlihatkan ke teman-teman semua. Jadi ini bukan sekedar konten ya.
Saya ini sudah berpengalaman menangani ribuan orang stroke, bukan hari ini saja. Ya, bukan di video ini saja. Di video-video saya yang awal, teman-teman boleh cek Pijat Indonesia, scroll ke bawah videonya dari 3 tahun yang lalu, ya, 4 tahun yang lalu, karena channel ini dibuat 2021, ya, itu sudah ada cara terapi bicara stroke sama seperti ini. Ya, di Palopo ada nggak yang sudah sembuh, Pak Mumin? Itu ada karyawan Bank BRI yang dulu hampir saja dipensiun dinikan. Alhamdulillah sampai hari ini dia masih bekerja. Dari tahun 2018 yang lalu dia kena stroke. Begitu teman-teman. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Oke, sekarang kasih keluar lidah lagi, Pak. Wih, tambah panjang. Mantap. 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 Saya mau sembuh. Saya mau sembuh. Kalau saya sembuh, Saya sembuh. kawin lagi. Salam sehat. Jika lidah pernah ditarik masih bisa diperbaiki, coba dulu ya. Bagikan videonya. Nah, kemudian yang berikutnya diambil di otot dada begini ya. Otot dadanya tekan-tekan begini supaya napas jadi lega. Oke, sekarang boleh tengkurap, Pak. Mopaki. Itu bahasa Inggris. Kalau mopang itu bahasa Inggris, teman-teman ya. Nah, Pak Mumin orang stroke, bagaimana cara pijitnya dari belakang begini? Bagikan dulu videonya, teman-teman tuh. Nah, posisi pemijatan jika seseorang mengalami masalah pada bagian badan. Jadi ini tidak terpatok pada orang stroke saja. Nah, begini. Tekan di sini dulu. Begini. Begini. Turun lagi begini. Turun lagi begini. Direlaksasi dulu begini. Ini paling enak kalau ditekan begini. Tapi tidak boleh kasar. Pak Mumin, saya sakit pinggang. Kasih begini. Tuh. Nah, bagikan dulu videonya. Cara pijit sakit kepala tadi secara ringan bisa diikuti pada saat saya terapi Pak Anar ini tentang terapi bicaranya. Nah, nih. Kemudian ini. Biarkan kaki goyang begitu, teman-teman. Nah, pada saat menekan di bagian paha ini untuk merelaksasi otot paha. Pak Mumin, saya sakit lutut. Kasih begini juga. Tuh. Kemudian ditarik di otot paha begini dari atas ke bawah. Tetap dari atas ke bawah di bagian ini, ya. Begini sampai ke betis. Kemudian kalau lutut sakit, tekan begini. Tadi malam saya terapi orang yang habis main bola, lututnya kena ACL, saya kasih begini. Pulang sudah tidak sakit lutut lagi. Begitu. Pak, saya sakit hati, yang dipijit apa ya? Kalau ada yang sakit hati, hati-hati main hati, ya. Karena nanti bisa sakit hati. Kalau sudah sakit ke satu hati, ganti ke lain hati. Begitu. Percuma pelihara hati yang bikin sakit. Bagikan dulu videonya, teman-teman. Nah, nih. Enak dikasih begini, Pak Anar? Enak tuh. Bagikan dulu videonya, teman-teman. Jadi saya ini belajar live di YouTube, teman-teman. Karena saya kan bukan belum YouTuber. Saya belum YouTuber, tapi alhamdulillah saya mensyukuri walaupun belum YouTuber, tapi bulan ini sudah hampir 10 juta gaji saya dari YouTube toh. Nah, begitu. Per bulan. Bagikan videonya. Kalau untuk pijit capek-capek, titik mana yang dipijit Pak Mumin? Sama seperti ini ya. Ini orang sehat, untuk orang sakit juga begini. Semua secara rinci sudah ada di channel YouTube Pijat Indonesia. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe. Nah, ini begini ya.
Sakit pinggang, kasih begini. Sakit di pinggul, begini. Agak nyeri di tulang belakang, kasih begini. Nah, bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang untuk bagian punggung. Jadi saya ini memberikan tutorial, teman-teman tidak setengah-setengah ya. Full untuk teman-teman semua. Karena bagi saya, pengetahuan yang diberikan, pengetahuan yang saya dapatkan itu, ya, saya berdosa kalau saya tahan. Saya berdosa kalau saya hanya tahu sendiri. Nah, ini di bagian pundak, ini vital juga teman-teman ya. Di bagian pundak ini, kalau tegang ini bisa bikin sakit kepala. Tegang di pundak bisa berakibat stroke di kemudian hari. Karena dulu sebelum kena stroke sudah sering kaku di sini, Pak Anar ya. Ah, di sini sering kaku. Ini Pak Anar tunjuk sendiri. Pak, pijitnya pakai minyak apa itu? Saya ini pijitnya pakai minyak zaitun. Nah, setelah di bagian pinggul tadi dikasih begini, kemudian ini tekan dengan posisi tangan seperti ini teman-teman, di bagian punggung, begini caranya. Nah, relaksasinya begini, tekan begini baru diputar begini ya, cuman jangan dari luar, tekan langsung ototnya supaya tidak kasar, begitu. Bagikan videonya. Nah, kemudian kalau ada yang sering masuk angin, ya, gampang meriang, kasih begini. Sering masuk angin, gampang meriang, gampang lelah, kasih begini. Nah, begini teman-teman, tidak boleh kasar. Kemudian sampai di atas sini, sampai di ujung otot, tek, balik tangan. Ambil, tahan dari depan begini, kemudian jempol jalan ke atas begini. Nah, kasih begini. Nah, biasanya kalau orang yang sering sakit kepala pasti sakit ini. Nah, dorong lagi. Begini. Kalau sering sakit kepala disimak terus si videonya ini, ya. Dari bawah ke atas. Ini pemijatan pada area punggung, saya sarankan teman-teman, ya, menurut pendapat saya, menurut pengalaman saya, menurut apa yang saya lakukan selama ini, ketika pemijatan pada bagian punggung supaya tidak sakit badan setelah selesai pemijatan dilakukan, dari bawah ke atas di bagian ini. Karena kalau dari atas ke bawah, apalagi di bagian ini kalau dari atas ke bawah itu bisa narik urat-urat yang kecil di sini. Dan itu berbahaya buat badan. Bagikan videonya. Kalau tidak percaya praktek kami. Tekan keras-keras dari atas baru dorong ke bawah begini. Kalau tidak sakit kepala orang yang dipijitnya setelah itu. Agar lancar bicara, ya, ini berlaku untuk siapapun. Tutorial yang saya berikan barusan. Ini dari bawah ke atas, lepas di sini. Dari bawah ke atas, begini teman-teman. Di bagian punggung, lepas begini. Nah, dari bawah ke atas, tidak boleh dari sebaliknya, ya. Ini hanya boleh dari bawah ke atas seperti ini. Dari bawah ke atas seperti ini. Pak Mumin, saya sering susah tidur kalau malam. Coba kasih begini, ya. Minta istri atau suami. Kalau sebagai istri kasih lihat video ini ke suaminya. Tuh. Pak Mumin, suami saya tidak mau, ganti suami. Salam sehat. Nih, begini caranya dari bawah ke atas. Enak dikasih begini, Pak Nar? Enak sekali ya? Enak sekali. Pak Mumin, kalau pijat cewek bisa ke Pak? Wih, bisa dengan senang hati. Mau cewek, mau cowok, mau kakek-kakek, mau nenek-nenek, yang penting kakek-kakek, nenek-nenek, ya kalau saya lihat dulu kondisinya, ya. Sering sakit pinggang, kalau sering sakit pinggang seperti ini, ya. Ada juga tutorialnya, bahkan ada ibu-ibu yang sudah merangkak, yang sudah lebih dari 2 juta tayangan itu, merangkak, alhamdulillah bisa sembuh.
sakit kepala, badan juga. Atasinya gimana Pak? Saya seorang diri di rumah. Ada tutorial mandirinya juga. Jadi silakan klik Pijat Indonesia, baru klik video. Nah, kalau sakit tulang belikat begini, tangan sering susah ke belakang, tangan susah diangkat, tangan tidak sampai ke kepala, kasih begini nih. Nih, baru diambil ini di pundak, begini caranya. Tuh. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Bapak area mana pijatnya di Pontianak adakah? Saya sudah pernah ke Pontianak, teman-teman. Bulan Mei 2023 kalau nggak salah saya ada di Pontianak. 2024. Saya ada di 2022, sorry. Pada saat ada gawai Dayak, saya hadir di kota Pontianak waktu itu. Ini tadi Pak Anar susah bicara, teman-teman ya. Nah, kalau sakit tulang belikat kasih begini. Lipat ke belakang begini. Pak Mumin tidak bisa ke belakang, jangan dipaksa. Kasih begini saja dulu. Nah, ini ke belakang coba tangannya Pak. Nah, itu. Agak susah tuh. Mau ditambah? Supaya bisa. Nah, begini. Taruh saja dulu di bawah. Bapak rileks. Tenang saja. Ya. Dari bawah ke atas. Mengikuti sisi tulang belikat. Sakit tulang belikat. Susah menoleh. Salah bantal, sering sakit kepala, tangan susah ke belakang seperti Pak Anar ini. Ambil dulu di sini, baru dorong dari sini ke dalam begini. Ya. Setelah didorong ke dalam begini, ambil juga ini, ototnya begini. Nah, diambil ototnya begini, tapi tidak boleh kasar dan tidak boleh keras-keras. Nah, kita harus memperlakukan orang dengan baik, tidak boleh kasar, tidak boleh keras, apalagi menyakiti, ya. Nah, kemudian Pak Mumin, tangan saya susah bergerak, kasih begini. Itu tangan bergerak semua tuh di ujung tuh. Nih, tekan di sini. Tuh. Ini untuk melatih tangan penderita stroke. Pak Mumin, tangannya orang stroke itu melengkung terus. Ini masih melengkung, teman-teman. Ini melengkung. Kalau saya tekan di sini, set, dia lurus. Tuh. Itu tidak pakai jimat, hanya teknik dan titik yang tepat penekanannya. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Salam sehat. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Oke, kemudian ini ditekan. Tekan begini, tekan begini, tekan begini, tekan, 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 tidak boleh terlalu kasar. Sekarang tangan ke belakang Pak. Hei, naik Mi. Bertambah toh? Iya. Mau ditambah lagi atau begitu saja dulu? Tambah. Tambah lagi? Iya. Oke. Karena minta tambah lagi, kita tambah. Tekan lagi di sini. Biasanya yang sakit itu kalau orang stroke area ini yang paling sakit. Betul Pak toh? Iya. Nah. Bagikan video yang sebanyak-banyaknya. Yang belum bahagia, semoga segera bahagia. Tuh, buat penonton semua. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan segera dapat jodoh. Tuh. Yang ditinggalkan sama suaminya, mudah-mudahan segera mendapatkan suami yang lebih baik lagi. Yang ditinggalkan sama istrinya, mudah-mudahan segera mendapatkan istri yang lebih baik lagi. Tuh. Nah, begini. Ini biasakan untuk menekan pada bagian ini, tulang belikat, ya. Karena biasanya kalau orang yang sakit tangan itu, kadang-kadang ini tulang belikatnya ini tidak bisa bergerak, kaku sekali. Nah, tekan-tekan begini, tapi tidak boleh kasar, ya. Coba sekarang kasih ke belakang lagi tangannya Pak. Bertambah lagi. Coba lagi Pak, turun dulu, baru naik lagi. Sudah ringan toh? Begitu saja dulu. Nah, biasanya kan agak susah juga ke kepala Pak ya, tangannya. Nah, sekarang balik badan. Kita lihat teman-teman. Coba kasih naik tangannya Pak.
kasih rapat. Kasih rapat di atas kepala. Ringan toh? Biasanya susah begitu, Pak? Susah. Oke, bajunya Bapak ini mana? Jangan sampai ada fitnah lagi. Dia bilang lagi nanti, oh Pak Mumin itu sama suami orang berdua. Ini banyak orang toh. Ini Pak Brimob. Dulu waktu ini sudah yang ketiga Pak ya? Ketiga kalinya. Nah, kita wawancara dulu. Supaya teman-teman tahu toh. Karena banyak sekali kadang pertanyaan. Sudah ada yang sembuh Pak Mumin? Oke. Nah, kita tanya. Oke. Pak Kahar. Pak Kahar dari Parepare. Nah, Pak Kahar dulu sebelum saya pijit kondisinya bagaimana? Tidak bisa lurus. Tidak bisa lurus Iya. badan. Jalan bengkok. Bengkok. Tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Ini teman-teman orang yang tidak bisa jalan sebelumnya. Betul Pak ya? Betul sekali. Nah, datang ke sini setelah terapi Pertama langsung bisa jalan. langsung bisa jalan. Langsung lurus. Lurus badannya. Lurus. Terus yang kedua Bisa jalan. sudah bisa jalan. Yang ketiga sekarang Aman. aman. Bahkan sudah bisa kawin lagi. Toh? Ini istrinya langsung main mata ke saya. Coba sekarang berdiri Pak Kahar supaya penonton lihat toh Alhamdulillah. bahwa ada bukti. Aman. Ini lari di tempat bisa. Bisa. Lari-lari bisa. Bisa. Ini sudah Hilang. coba jalan Pak. Ringan. Sudah hilang sakit pinggang. Alhamdulillah. Sudah gagal lagi. Status Pak, status. Status. Istri langsung melirik. Alhamdulillah. Sudah aman Pak ya? Aman, Sehat? aman. Sehat Alhamdulillah. rasanya? Alhamdulillah. Nah itu teman-teman, ini yang terbaring lemah. Ini sama sekali tidak bisa bergerak. Jangan sampai ada lagi fitnah, bilang tidak ada pasiennya, cuma sekadar bikin konten. Ini, tidak bisa jalan. Betul Pak ya? Tidak bisa berdiri? Balik badan? Tidak bisa balik badan. Luar biasa. Ini Pak Kahar, Pak Ar. Ini Bapak tadi susah bicara. Betul Pak ya? Iya. Nah, ini saya mau kasih, siapa tahu ada lagi yang bilang Pak Mumin itu bikin tutorial buta-buta. Coba A, I, U, E, O. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mantap. Kameranya di sana Pak. Mantap. Sekarang. Luar biasa. Ini yang sering sakit kalau orang stroke. Iya. Jadi kalau tegang di sini teman-teman selesaikan segera dengan cara seperti ini, ya. Karena kalau tegang di pundak ini itu bisa berakibat penyebab. Salah satu penyebab stroke itu kalau sudah tegang-tegang di leher, tegang di sini, tegang di pundak, tegang di sini. Nah, tadi ini sakit sekali yang kanan Pak ya. Iya. Nah, ada tadi pertanyaan, saya sakit kepala Pak Mumin, kasih begini, urat yang di depan ini. Nah, saya kasih lihat teman-teman urat yang harus ditekan ini. Nih, ini nih, dari sini ke sini, tekan. Kalau sakit kepala, migrain, vertigo, sakit kepala sebelah, boleh begini teman-teman, boleh begini, boleh begini. Praktekkan, yang sedang sakit kepala pasti ada khasiatnya, ya. Nih, kemudian ini. Nah, ini masih agak sakit yang kanan Pak ya? Iya. Mau dihilangkan sakitnya? Iya. Semua? Iya. Atau simpan sedikit buat oleh-oleh ke Parepare? Tidak. Tidak. Oke. Nah, ini teman-teman boleh lihat ya. Nih, caranya. Nih. Ini. Iya. Nah, sekarang coba kasih keluar lidah. Sudah panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sudah mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bagikan videonya ya. Vertigo begini juga teman-teman. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang tahu bagaimana pertolongan pertama pada orang stroke. Nah, biasanya kalau pundak sakit di sini teman-teman, kalau pundak ini sakit, itu penyebabnya dari mana Pak Mumin? Nah ini, biasanya kalau pundak sakit, itu kadang-kadang lengan ini sakit juga. Sakit.
Sedikit. Sakit, ya. Sakit sedikit Ya, atau banyak? banyak. Banyak. Oke. Nah, sekarang cara menghilangkan sakit di sini ini saya tekan tidak terlalu keras. Ya. Sekarang saya kasih jurus ketek. Iya. Sampai di mana terasa, Pak? Sampai sini. Sampai sini, sampai sini. Ya. Nah, setelah dikasih jurus ketek, ini masih sakit tidak? Tidak. 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 Kemana sakitnya? Ya, tahu. Hilang toh? Iya. Nah, tadi air mata keluar terus. Iya. Sekarang mulai kering. Iya. Hah? Alhamdulillah. Sudah tidak menetes lagi. Iya. Nah, bagikan video yang sebanyak-banyaknya teman-teman. Nah, sekarang ini yang pernah stroke, Iya. pasti lebih sakit. Weh. Mapedi. Mapedi. Iya. Mau dihilangkan juga? Iya. Nah, cara menghilangkannya. Tangan sering pegal, tangan sering kesemutan, Weh. tangan sering kram, tangan susah gerak. Kemarin yang dari Papua ada yang tangannya tidak bisa diangkat begini, setelah saya kasih jurus ketek langsung dia putar-putar. Sekarang angkat tangannya. Tadi susah bergerak toh? Iya. Putar-putar mi. Mantap. Mantap. Kameranya di sana. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Jadi ini bukan sekedar konten ya. Saya memberanikan diri untuk live streaming karena saya melihat ada begitu banyak tutorial-tutorial yang kadang-kadang justru saya perhatikan tutorial yang tak guna ya. Bagikan videonya sebanyak ini, sebanyak-banyaknya. Yang belum mengikuti kami, silakan untuk subscribe teman-teman. Ini sudah tidak ada sakit, Pak? Ya. Sudah? Iya. Tidak sakit? Iya. Sekarang coba Pak Anar menelan. Lebih ringan. Iya. Mantap. Iya, mantap. Nah, bagikan videonya teman-teman. Nah, sekarang matanya Pak Anar ini sering keluar mata airnya. Iya. Air matanya, ya. Nah, Iya. nih, kasih begini saja. Ini relaksasi saraf mata. Pak Mumin, adakah juga yang sudah sembuh? Ada live saya di Facebook. Orang yang tidak bisa melihat disuruh ke sini sama dokter mata. Saya bilang saya tidak melayani orang yang tidak bisa melihat. Dia bilang justru saya disuruh dokter saraf, dokter mata ke sini karena sarafnya katanya yang terganggu. Baru dia tunjuk pergi ke Pak Mumin. Setelah saya terapi, alhamdulillah bisa melihat sekarang. Nah, jadi kalau misalkan kepala nggak enak nih, ya pusing-pusing, ambil sendiri begini. Nah, sampai telinga bergerak, gerakkan begini, dengan mengikuti langkah yang tadi dari pundak, dari leher. Nah, begini. Nah, kemudian setelah ditekan begini, ini pijat kepala paling enak sedunia ini. Enak Pak ya? Tidak, iya. Enak sekali. Enak. Pernahkah dipijit orang seperti ini? Sudah pernah? Tidak pernah. Tidak pernah? Iya. Nah ini, didorong ke atas begini. Ah, mantap. Ini untuk membuat supaya suplai oksigen, sirkulasi darah di area kepala itu lancar. Begini, dari bawah ke atas. Digerakkan begini, dorong ke atas. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya teman-teman. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah subscribe diberi umur yang panjang, ya, diberikan limpahan kesehatan tentunya, dan mudah-mudahan dilancarkan urusan rezekinya, dan mudah-mudahan teman-teman segera mendapatkan rezeki yang tak terduga-duga sebelumnya. Karena rezeki yang paling nikmat itu katanya, kata Pak Ustadz. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Salam sehat semuanya. Terima kasih sudah mengikuti live-nya. Mohon maaf jika ada tingkah laku saya maupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Salam sehat semuanya. Bagaimana Pak Anar? Iya. Saya sudah segar. Saya sudah segar. Saya harus sembuh dari stroke. Saya harus sembuh dari stroke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lancar. Biasanya tidak bisa begitu Bu ya. Harus terpotong-potong kalau bicara. Betul Pak ya? Iya. Kadang-kadang koslet. Iya. Kadang-kadang blank. Iya.
Kalau Kadang-kadang kalau saya mau nyanyi, kalau mau menyanyi biasa suka Iya. lupa. Tidak lancar, Oh, lancar. lancar kalau menyanyi. Iya, Karaoke. iya, Oh, suka main ke tempat karaoke? iya. Dulu. Sekarang Biasa panggil ladies juga. tidak. Oke, salam sehat semuanya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti live-nya. Salam buat keluarga. Sehat untuk kita semua, ya. Bantu kami, berikan kami masukan untuk mengembangkan channel YouTube Pijat Indonesia dengan cara subscribe, dan jika ada kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Salam sehat semuanya, sehat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ringan Pak? Coba angkat tangan dulu. Sudah ringan? Jalan. Biasa jalan agak miring? Mantap. Sudah bisa kawin lagi. Mantap, alhamdulillah teman-teman ya, berkah. Malah lari luar biasa. Ya. Sehat selalu. Ringan badan Pak ya? Alhamdulillah. Bagikan videonya teman-teman. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.